Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan sosialisasi pedoman rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas UNES sesuai Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020. Ada dua hal yang melatar belakangi terbitnya peraturan rektor tersebut, yaitu pertama, memperbaiki pola penyerapan anggaran yang didukung oleh penerimaan negara yang optimal dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja UNES secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan taat aturan. Kedua, menindaklanjuti PMK nomor 197 tahun 2017 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas. Berikutnya kami sampaikan definisi istilah dan kata kunci. Rencana penarikan dana atau disingkat RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 tahun yang dituangkan dalam DIPA. Proyeksi pengeluaran adalah perkiraan pengeluaran negara yang ditata usahakan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugasnya. RPD bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan bulanan untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 tahun yang dituangkan dalam DIPA. Proyeksi penerimaan adalah perkiraan penerimaan negara yang ditata usahakan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugasnya. Rencana penerimaan dana adalah rencana penyetoran penerimaan dalam periode 1 tahun yang dituangkan dalam DIPA. Perencanaan kas adalah RPD bulanan, rencana penerimaan dana, dan proyeksi pengeluaran atau penerimaan Universitas Negeri Semarang selama periode tertentu untuk pelaksanaan APBN yang dituangkan dalam perencanaan kas UNES. Tujuan penyusunan RPD, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas adalah memperbaiki informasi RPD dan rencana penerimaan dana yang tercantum dalam DIPA, memperbaiki rencana pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja, memberikan informasi untuk pengelolaan likuiditas, memberikan sumber informasi mengenai target penerimaan, dan meningkatkan kepastian atas tercapainya target penerimaan. Alur penyusunan RPD unit kerja. PPK mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 bulan ke depan, menyusun rencana pelaksanaannya, mengalokasikan dana, dan menyusun RPD berdasar RPK dan alokasi dana berdasar
POK. Untuk selanjutnya disampaikan ke Kabag Keuangan untuk dianalisis dan disusun menjadi RPD bulanan universitas. Alur penyusunan rencana penerimaan dana unit kerja. Pimpinan unit kerja menyusun target penerimaan dana dan menyusun rencana penerimaan dana untuk 1 tahun ke depan menjadi satu dokumen. Selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada bendahara penerimaan untuk dihimpun menjadi rencana penerimaan dana unit. Dari berbagai rencana penerimaan dana unit tersebut disusun oleh bendahara penerimaan menjadi dokumen rencana penerimaan universitas. Dari dokumen rencana penerimaan universitas disampaikan kepada Kabag Keuangan untuk dianalisis menjadi rencana penerimaan universitas. Alur penyusunan RPD dan rencana penerimaan dana universitas. PPK menyusun RPD berdasarkan RPK dan alokasi dana berdasar POK, dan pimpinan unit kerja menyusun rencana penerimaan dana untuk 1 tahun ke depan menjadi sebuah dokumen. Selanjutnya dikirim ke Kabag Keuangan untuk disusun dan dianalisis menjadi RPD dan rencana penerimaan universitas dengan memperhatikan RPD bulanan unit kerja, target penarikan dana halaman 3 DIPA, rencana pengadaan barang dan jasa, serta rencana penerimaan unit kerja, target penerimaan dana halaman 3 DIPA, dan tren penerimaan tahun lalu. Jika sesuai, maka ini akan menjadi dokumen yang akan diteruskan ke Kepala BPK, dan jika tidak sesuai maka akan dikembalikan ke unit kerja. Dokumen yang sesuai akan ditetapkan menjadi RPD dan rencana penerimaan universitas. Pemutakhiran RPD dan rencana penerimaan dana. Pemutakhiran RPD dilakukan dengan alasan: 1. Percepatan atau penundaan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada percepatan atau penundaan penarikan dana. 2. Revisi anggaran. 3. Realisasi penarikan dana dan hal lainnya berdasar hasil analisis PPK terhadap pelaksanaan anggaran. 4. Dalam hal RPD bertambah nilai, kenaikannya maksimal 5%. Pemutakhiran RPD dibuat oleh PPK setiap tanggal 15 bulan berkenaan dan tanggal 27 bulan berikutnya dikirim kepada KPA, dalam hal ini Kabag Keuangan, dan atau pimpinan unit kerja melakukan pemutakhiran setiap bulan berdasar realisasi penerimaan kepada KPA, dalam hal ini Kabag Keuangan, dan seterusnya disampaikan kepada Kabag Keuangan untuk dianalisis pemutakhiran dana RPD bulanan unit dan rencana penerimaan dana unit kerja. Apabila kurang sesuai akan dikembalikan ke unit kerja untuk diperbaiki. Apabila sudah
sesuai akan digunakan sebagai dokumen pemutakhiran data untuk RPD dan rencana penerimaan dana universitas. Dan dokumen data pemutakhiran RPD bulanan dan rencana penerimaan dana unit kerja disampaikan kepada KPA, Kepala BPK, PPSPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengolah Data SPM, dan bagian akuntansi. Berikut disampaikan belangko rencana penarikan dana. Terdiri dari kolom uraian, diisi uraian kegiatan, kolom pagu diisi pagu yang dimiliki dari setiap kegiatan, kemudian rencana penarikan dana setiap bulan menggunakan LS atau UPTUP dibuat seluruhnya dan ditotal setiap bulan menggunakan UPTUP berapa, LS berapa, dan setelah itu disahkan dan ditandatangani oleh PPK unit kerja. Berikut disampaikan belangko rencana penerimaan dana kerjasama. Terdiri dari kolom nomor diisi sesuai dengan nomor urut, kemudian kolom nama kegiatan untuk diisi nama kegiatan yang dimaksud, kemudian kolom mitra kerjasama dari mana kerjasama itu diperoleh diisi di kolom ini, kemudian jumlah penerimaan, berapa jumlah penerimaan yang akan diterima diisi pada kolom ini, dan bulan penerimaan, kapan penerimaan itu akan diterima diisi pada kolom ini. Pengisian kas RPD bulanan tingkat universitas menjadi bahan bendahara pengeluaran untuk mengajukan pengisian kas kepada kuasa pengguna anggaran. Bendahara pengeluaran dapat mengajukan pengisian kas maksimal 30 miliar dalam satu SPPK. Apabila RPD bulan melebihi 30 miliar, bendahara pengeluaran mengajukan pengisian kas secara bertahap. Permintaan pengisian kas memperhitungkan saldo rekening yang ada di bendahara pengeluaran. Apabila permintaan pengisian kas disetujui, KPA akan menerbitkan SPK-PA. Perencanaan kas. 1. Bahan yang diperlukan untuk menyusun perencanaan kas antara lain RPD bulanan tingkat universitas, rencana penerimaan dana tingkat universitas, pemutakhiran data RPD bulanan, dan pemutakhiran data rencana penerimaan dana tingkat universitas. 2. Perencanaan kas meliputi saldo awal kas, proyeksi penerimaan, proyeksi pengeluaran, dan saldo akhir kas. 3. Perencanaan kas disampaikan oleh Kabag Keuangan kepada Kepala BPK maksimal tanggal 5 setiap bulan. Sanksi. Apabila realisasi penarikan RPD telah melampaui RPD bulanan yang diajukan oleh unit kerja dan atau unit kerja tidak menyampaikan pemutakhiran data RPD bulanan, maka sebagai sanksinya PPSPM dapat memberikan penolakan SPP yang diajukan oleh unit kerja. Demikian sosialisasi Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas Universitas Negeri Semarang.